Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhal muslimun birahmatika arhamar rahimin. Para hadirin wal hadirat sekalian yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kita menjalin satu rahim. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Aisyurul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha yang insyaallah jatuhnya tanggal 20 bulan Juli. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Idul Adha ini. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat dari makna Idul Adha ini, tak lain dan tak bukan Islam sangat berperan sekali dalam kehidupan sosial kita. Di Idul Adha ini banyak sekali peranan kita sebagai umat muslim. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Yang mana kurban ini selain mempunyai fungsi religius, juga mempunyai fungsi sosial antara umat manusia dan umat manusia. Tatkala kita mengalami masa pandemi seperti sekarang ini, dengan adanya hari Idul Adha ini insyaallah kita bisa membantu orang-orang yang fakir miskin. Kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah nanti daging kurban tersebut akan kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah fungsi sosial daripada hari raya Idul Adha, yang mana Islam mewajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai rezeki yang banyak, yang punya rezeki yang berlebihan, maka wajib bagi umat tersebut untuk mengeluarkan atau untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menerima kurban seorang hamba kecuali yang Allah terima adalah takwaan seorang hamba tersebut. Dari sinilah sangat besar sekali fungsi Idul Adha untuk umat muslim. Kita merasakan berbahagianya orang-orang yang fakir miskin. Kita bagikan daging kurban, beliau makan daging. Itulah keberkahan di hari raya Idul Adha. Yang kedua, fungsi religiusnya adalah ini menandakan, kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai Ibrahim, maka sembelihlah anakmu wahai Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah menyembelih anaknya, tatkala itu Ibrahim langsung bertanya kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu? Aku bermimpi semalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diriku untuk menyembelihmu wahai anakku. Apa jawab Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas shalihin. Ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mendengar perintah tersebut, langsung beliau berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, silakan kau laksanakan. Maka dengan hati yang agak sedih, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika akan melaksanakan perintah Allah, datanglah yang namanya iblis, datanglah yang namanya setan menghasut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Ibrahim, ini anak-anak kesayanganmu wahai Ibrahim. Janganlah engkau sembelih anakmu ini wahai Ibrahim.
karena ini adalah kesayanganmu, wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Wahai setan, minggir lo. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah itu wajib dilaksanakan oleh setiap hamba. Ketika setan menggoda Nabi Ibrahim tidak mampu, datanglah setan tersebut kepada Siti Hajar, yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Datang setan, kucuk. Wahai Siti Hajar, anakmu Ibrahim, anakmu Ismail dibawa oleh ayahnya. Tahukah engkau kemana mereka? Siti Hajar menjawab tidak tahu. Ketika setan menggoda Siti Hajar, wahai Siti Hajar, bahwa anakmu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Siti Hajar? Wahai setan, wahai iblis, jangankan anakku diperintahkan Allah untuk sembelih. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada suamiku Nabi Ibrahim, maka aku akan lebih rela disembelih karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala itu setan gagal menggoda Siti Hajar. Ini setan dah agak lemes. Datanglah setan tersebut kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Tong, lu mau disembelih baba lu, Tong. Bagaimana menurut pendapatmu, Tong? Karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam masih ABG. Apa jawab Nabi Ismail alaihissalatu wassalam? Wahai setan, kalau ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka minggirlah kamu. Nah, tatkala itulah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengambil kerikil-kerikil yang mana ditimpukkan di sambit tuh setan, jebret. Akhirnya setan tersebut kabur. Nah, dari sinilah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di ibadah haji yang namanya jumroh, yaitu mereka melempar jumroh. Artinya apa? Artinya kisah Nabi Ismail ini mengusir setan diabadikan bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melempar jumroh. Tatkala itu umat Islam ketika melaksanakan ibadah haji, mereka melemparkan jumroh. Itu tandanya mereka menyambit setan, menimpuk setan, membagal setan, agar setan kabur dari kehidupan kita. Inilah suatu pelajaran Idul Adha yang kita ambil. Pertama, kita harus sabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan untuk kita jalankan, insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tingkatkan keimanan kita. Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sedang melaksanakan perintah Allah. Ketika mereka digoda oleh setan, iman mereka makin menambah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang kita ambil adalah kepatuhan anak yang soleh. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam adalah anak yang soleh, anak yang patuh pada Allah, patuh pada kedua orang tuanya. Nah, inilah kita sebagai siswa Pustek, contoh sifat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Pertama, dia anak yang soleh, anak penyabar, anak yang taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan siswa dan siswi Pustek bisa mencontoh sifatnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang sabar, anak yang patuh pada perintah Allah dan perintah orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.